dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku, sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan, aku sendiri tidak dapat menghakimi diriku. Memang, aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini cahaya Tuhan, cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi.
tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang digoyahkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, frater, saudara-saudariku yang terkasih, kalau orang mulai iri hati terhadap seseorang, maka cara apapun akan dipakai untuk menjatuhkan orang yang mereka tidak suka. Bahkan segala cara dipakai untuk menghalangi orang tersebut dalam berusaha, bekerja untuk masa depan atau apapun. Karena itu Yesus dia sungguh tahu kritikan dibalik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kritik mereka itu bukan pertama-tama soal puasa atau tidak berpuasa, tapi mereka selalu mencari kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh Yesus untuk menjatuhkan popularitasnya. Bacaan hari ini mengajak kita beberapa hal. Yang pertama, puasa itu harus datang dari kesadaran dan kemauan pribadi, bukan soal paksaan dari sebuah aturan. Dan ini yang dikritik keras oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Praktek puasa mesti berangkat dari kehendak bebas pribadi, sehingga bisa melahirkan sebuah pembaharuan diri. Kalau selama berpuasa berangkat dari aturan, maka kita tidak akan pernah dapat memperbaharui diri sendiri. Kita berpuasa bukan untuk pamer dan dipuji orang lain, melainkan kita berpuasa karena kita punya tujuan tertentu dalam hidup. Nah, sebagai orang Katolik, kita berpuasa biasanya menjelang Paskah dengan tujuan supaya menghormati Yesus yang rela berkorban untuk keselamatan jiwa kita. Tujuan doa dan puasa kita kiranya bukanlah supaya kita dipuji dan dianggap orang lain sebagai orang yang saleh dan dekat dengan Tuhan, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan kemudian juga banyak dipraktikkan sampai dengan hari ini oleh banyak orang. Mereka berpuasa harus dengan cara-cara tertentu supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Berpuasa di jalan-jalan, di tikungan-tikungan, di mana saja, supaya di tempat umum pun mereka menampilkan bahwa mereka orang yang sedang berdoa dan berpuasa dengan khusyuk. Saya kira sikap seperti ini sangat dikritik dengan keras oleh Yesus, dan sampai hari ini pun sikap dan kebiasaan ini belum hilang. Yesus ini mengajarkan bahwa berpuasa tanpa kejelasan atau tanpa satu tujuan yang jelas itu sia-sia. Disiplin rohani seperti doa, puasa, membaca kitab suci adalah sarana untuk melatih kepekaan kita, supaya kita itu bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup, bukan sebaliknya.
Juga kita diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain yang tidak melakukan ritual agama sesuai dengan standar dan peraturan religius hidup kita. Kita juga diajak untuk tidak melakukan kesalehan dalam hidup beragama seperti orang munafik yang melakukannya untuk mendapat pujian dan penghormatan dari orang lain. Karena itu saya kira satu nasihat yang bagus dari Tuhan Yesus tentang puasa itu perlu kita ingat. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Semoga demikian. Amin.